Terima kasih pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada dan masih menyaksikan program talk show dan masih dengan tema kita hari ini mengenai peran Panglima Laut bagi nelayan, dan memang masih dengan dua narasumber kita yang sudah hadir, yaitu dari Sekretaris Panglima Laut Aceh dan juga Kabid Perikanan Tangkap DKP Aceh. Dan tadi di segmen awal kita sudah bahas mengenai apa peranan fungsi dinas dan juga Panglima Laut, dan mungkin di segmen akhir ini kita lebih ke ini Pak, kita sambung lagi tadi kita juga bicara mengenai alat tangkap ya Pak ya. Bahwasannya tadi masih 90% itu masih menggunakan kapal yang 10 GT ya Pak. Itu ada apakah juga pengenalan kepada nelayan untuk ini? Ya, untuk meningkatkan teknologi penangkapan itu ada beberapa hal sebetulnya yang kita lakukan. Di antaranya mungkin terkait dengan kapalnya sendiri, ya kan? Jadi kapalnya selama ini kan lebih banyak menggunakan bahan baku kayu. Oke. Nah, kan? Nah, kita tahu nih kayu ini semakin lama semakin habis lah, semakin sulit untuk kita dapatkan. Bahkan juga mahal ya Pak? Bahkan mahal, terutama kayu-kayu yang berkualitas untuk pembangunan kapal. Karena kan untuk bangun kapal ini nggak boleh kayu kelas 3, kelas 4, nggak boleh. Dia harus kelas 1 dia, atau minimal kelas 2. Nah, kita sekarang sedang mencoba mengembangkan kapal berbahan fiber. Ini sedang kita kaji, sedang kita uji coba. Kita bekerja sama dengan teman-teman peneliti, baik dari beberapa universitas yang ada di Aceh lah, mencoba, ya kan. Kalau ini nanti bisa berhasil, saya kira ini sebuah teknologi yang cukup baik yang bisa diimplementasikan di nelayan kita. Nah, di samping itu kita sejak dulu sudah melakukan pemberian bantuan fish-finder misalnya. Oke. Fish-finder. Itu alat ini itu Pak? semacam alat dia yang juga bisa berfungsi mencari ikan dan menentukan posisi. Oke, jadi mencari sinyal ikan ya. Kalau dulu kan nelayan kita itu secara tradisional itu melihat gunung A dengan gunung B di mana kira-kira saya berdiri kan, atau kalau malam hari tanda-tanda misalnya alam, ya, Pak? Melihat bintang misalnya kan, tanda-tanda alam yang mereka gunakan. Kalau sekarang mereka dengan menggunakan fish-finder tersebut, mereka bisa menentukan di mana saya yang sering mendapatkan ikan, ya kan? Dan juga mereka sambil jalan juga bisa melihat di layar monitornya kira-kira ini ada ikan apa tidak. Katakanlah misalnya yang sebagian tadi menggunakan rumpon, ya kan? Itu bisa lihat ini di rumponnya sudah ada ikan apa belum. Karena kalau belum ada ikan tapi tetap dioperasikan alat tangkap ini kan capek aja yang didapat nanti kan. Nah, tapi kalau begitu tahu ini ada ikan, baru dioperasikan alat tangkap, ya tentu sangat membantu. Sangat membantu Pak Miftah ya, hal modern ini Pak. Ya, sangat membantu sekali. Kita belajar dari pengalaman negara lain ya. Mereka kenapa bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya? Karena yang mereka gunakan alat-alat teknologi tersebut. Baik. Ikan kita cukup Pak? Ikan di Aceh cukup Pak untuk kebutuhan Aceh sendiri? Kalau di Aceh, tapi ikan yang ada sama kita ini bisa tidak kita nikmati kita sendiri, diambil oleh orang. Oke, banyak tapi diambil orang juga Pak. Ya, di samping itu sebetulnya ya kan, ini ada hal juga terkait dengan produksi ikan kita. Ini kan ikan kita ini isunya kualitasnya juga masih agak rendah, ya kan? Nah, ini tentu mempengaruhi harga. Oke. Jadi faktornya apa Pak kalau? Percuma saja misalnya nelayan banyak dapat ikan, tapi harganya rendah. Nah, makanya salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan cold-storage di beberapa pelabuhan. Dan juga sebetulnya bukan hanya di darat tapi di laut. Ini kita sebetulnya kapal-kapal nelayan ini harus dilengkapi dengan freezer. Nah, jadi selama ini belum. Nelayan kita masih menggunakan teknologi es. Jadi ikan yang didapatkan tuh masuk dalam palkah, dieskan. Nah, ini kalau sudah terlalu banyak ikannya, maka ikan yang paling bawah ini hancur ya. Ini bantuan freezer mungkin Pak. Iya, nah makanya kita berencana di tahun 2020 nanti ini akan mencoba semacam pilot project. Salah satu kapal nelayan kita ajak kerjasama, kita pasang freezer.
Jadi bisa tahan lama ya? Ya, jadi ketika mereka nanti melakukan penangkapan ikan, begitu dapat langsung masuk freezer dibekukan. Nah, tentu kalau udah dibekukan kualitasnya terjamin. Nah, sehingga sampai ke darat nanti ya betul-betul seperti masih baru. Ikan segar. Nah, ini kalau sudah beku sejak di laut, harganya dijamin nggak jatuh. Dan kemanapun kita kirimkan insya Allah, ya kan? Karena kita tahu ini ikan-ikan kita dari Aceh ini kan sudah sampai ke Eropa. Ya. Nah, akan lebih bagus lagi kalau dia sejak di laut sudah beku. Nah, tentu ini harganya bisa dipertahankan dengan sangat optimal. Oke, Pak Miftah silakan Pak. Gimana tadi kalau dengan freezer tadi, apakah kemudian pasti sangat membantu nelayan? Ya, itu merupakan salah satu teknologi yang harus ada sama kita. Harus ada untuk zaman sekarang, itu harus ada. Apapun ceritanya, bisa kita lihat di Lampulo ataupun di PPS Kutaraja di Lampulo sana. Setelah nelayan kita bawa pulang ikan, udah berlayar 4 hari 5 hari itu, yang bisa dinikmati hanya sepertiganya saja. Sedangkan yang di bawahnya itu semua tidak bisa, dengan dibagi pun kadang-kadang ada yang mau karena ikannya lembek sekali. Nah, itu perlu ada freezer ataupun storage yang bisa melindungi melindungi ikan tersebut. Karena dari sisi hukum adat kita mengambil ikan tidak kita bisa olah itu kan salah. Dalam hukum adat kita diajarkan bagaimana hasil yang kita peroleh itu bisa dinikmati oleh orang lain dengan nilai gizi yang sehat. Baik, ini nggak mubazir juga ya? Ya, ini tidak mubazir. Ikan yang kita jual itu tidak sehat. Itu kan melanggar hukum adat. Melanggar hukum adat secara etika itu tidak bagus. Nah, itulah perlu ada peran di sini dari semua pihak, terutama pemerintah sebagai pengambil kebijakan, bagaimana memanfaatkan nelayan yang banyak di Aceh ini, potensi alam laut kita yang besar sekali, membangun perikanan dengan sebaik mungkin. Itu yang kita butuhkan sekarang. Di samping meningkatkan kelestarian hukum adat. Kelestarian hukum adat ini yang membatasi semua masyarakat nelayan. Ikan yang mana yang harus kita ambil, ikan yang bagaimana yang harus kita lindungi, yang harus kita rehabilitasi dan harus kita rekonstruksikan untuk anak cucu kita. Untuk baik, semua diatur ya Pak, di hukum adat. Alat apa yang harus kita gunakan, alat jaring apa, nah itu juga diatur. Bahkan sedetail itu. Iya, sedetail. Kan kalau kita mengambil ikan, membunuh bibit-bibit ikan itu melanggar hukum adat. Melanggar hukum adat. Jadi hukum adat itu jangan dianalisa ataupun diterjemahkan hanya fusunting ini. Rasanya pesiju. Kalau hukum adat itu luas sekali. Baik, semua lini ya Pak, termasuk lini. Dari sisi pengelolaan, dari sisi semua itu bisa masuk hukum adat. Baik, Pak terakhir Pak, ini kemudian peran selain 3 tadi yang Bapak sebutkan, sekaligus closing statement ya Pak, silahkan. Oke, salah satunya lagi adalah kita sudah banyak melihat negara lain, sudah melihat banyak daerah lain. Studi kasus saya dulu di Filipina, di Thailand. Mereka itu seperti di Filipina udah hancur. Udah hancur. Mereka semua menggunakan bom, menggunakan troll, dan tidak ada lagi sekarang. Apa yang mereka alami, negara Filipina negara yang miskin. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Kita punya potensi besar, kita tidak berharap nelayan dan masyarakat kita miskin. Kita ingin sama-sama laut kita ini dijaga. Karena apa? Kalau di laut kita miskin, ya di darat otomatis akan mengalami hal yang sama juga. Karena apa? Kalau kemiskinan semakin meningkat, maka kriminalitas itu tidak bisa dicegah lagi. Pasti akan terjadi. Maka dari situlah hukum adat ini harus tetap dijaga. Nah, untuk membatasi semua pihak, bukan hanya nelayan, semua pihak yang berkaitan dengan masalah ini, agar ikan-ikan ini ataupun masa depan kita ini bisa terjaga. Itulah sehingga istilah masyarakat nelayan kita yaitu miskin itu tidak kita dengarkan lagi. Kita berharap 5 tahun atau berapa tahun yang akan datang nelayan kita ini sudah maju. Amin. Sudah bisa punya apa yang mereka inginkan. Dengan teknologi modern saya belajar studi banding ke daerah Juwana, ke Jawa Tengah sana. Itulah perlu orang-orang siapa saja yang mau, terutama pemerintah, terutama
pengambil kebijakan DPR harus studi banding ke sana dan ke luar negeri. Kalau sebenarnya nggak sanggup kita ikuti, tapi daerah-daerah masih sanggup. Jauh gitu. ya, ini Jauh. dekat aja. Itu nakodanya aja itu naik Fortune, mobil Wah. Fortune. Nah, itu Kalau di nakoda. kita, Pak? Itu 3 bulan sekali mereka dapat 500 juta sekali. Oke. Nah, itu kalau ABK-nya itu 50 juta, 30 juta minimal itu udah cash. Di kita masih jauh, Pak. Di kita 1 hari 32.000 itu pun kalau ada seperti Pak Liman katakan tadi. Oke. Itulah yang jadi masalah kita sekarang. Itu yang menjadi beban sekarang kan toki bangku. Toki bangku mereka itu kan bagaimana kapal mereka bisa hidup, nelayan ini juga bisa hidup. Ini yang menjadi susah toki bangku sekarang inilah. Maka kalau kita lihat antara toki bangku dan nelayan ini hampir sama kehidupannya saya lihat sekarang kan. Ada juga satu-satu yang tumbuh itu karena lain lagi kan, mungkin manajemennya lebih bagus atau kapalnya Tapi lebih secara besar. umum kita masih seperti tadi kondisinya, Pak. Maka itu harus ada kerjasama dengan membina manajemen istilahnya ataupun sebelum adanya manajemen harus ada best community management itu harus Best ada. community management. Itu harus ada sebelum kita beranjak kepada manajemen. Itu yang sangat kita butuhkan sekarang Baik. ini. Saya rasa itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Miftah. Pak Aliman, terakhir Pak, selaku closing statement. Ini juga baru terpilih menteri, harapannya juga nih Pak untuk menteri yang baru dan juga ke depannya seperti apa? Silakan Pak. Ya, jadi seperti disampaikan tadi mengenai peran ini, justru memang kita sangat berharap dengan keberadaan Panglima Laut ini, mereka juga bisa menjadi semacam agen of change, ya kan? Di dalam melakukan perubahan, ya kan? Di dalam mengajak para nelayan untuk beralih teknologi. Karena kan kita tahu ini sebagian nelayan kita ini mungkin belum banyak mengenal teknologi. Baik. Nah, sementara Panglima Laut ini adalah orang-orang yang ditokohkan, yang dituakan, yang kita tahu mungkin sudah banyak pengalamannya, sudah banyak yang mereka rasakan, ya kan? Nah, sehingga nanti Panglima Laut ini juga bisa berperan untuk mengajak para nelayan untuk beralih ke teknologi yang lebih maju, lebih modern, tidak hanya dengan teknologi yang ada saat ini. Nah, itu sehingga kita harapkan dengan beralih ke teknologi yang lebih baik dan lebih modern, ini produksi kita bisa lebih meningkat. Kemudian produksi tersebut juga bisa kita jaga kualitasnya, sehingga ikan-ikan yang sekarang ini sudah sampai pemasarannya ke ASEAN, bahkan sudah sampai ke Eropa, ini bisa kita pertahankan dan bahkan bisa kita tingkatkan lagi untuk kesejahteraan nelayan kita. Nah, oleh karena itu saya pikir dalam hal ini kita juga sangat berharap sebetulnya kepada pemerintah pusat dalam hal ini kan, apalagi ini sudah terpilih Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan baru, di mana kita tahu juga beliau ini adalah mantan Ketua Komisi 4 kan. Jadi saya kira sangat paham dan mengerti masalah-masalah perikanan ini, paham dan mengerti masalah-masalah nelayan, sehingga kita berharap beliau nanti bisa ikut memajukan perikanan. Apalagi memang Bapak Menteri ini ketika beliau jadi Ketua Komisi 4 itu sudah pernah ke Aceh. Baik. Bahkan sudah sampai ke pelabuhan perikanan Samudra Kutaraja. Baik. Beliau sudah lihat langsung kondisi perikanan di Aceh sebenarnya. Jadi kita berharap beliau juga ikut membantu kita nanti di dalam pembangunan kelautan dan perikanan Aceh. Amin. Semoga harapan kita tercapai ya Pak, dan Amin. nelayan kita juga bisa naik Fortune tadi Pak. Ya. Terima kasih Pak Aliman selaku Kabid Perikanan Tangkap DKP Aceh dan Pak Miftahudin ADSE MSI selaku Sekretaris Panglima Laut Aceh sudah hadir di talkshow kita hari ini. Dan terima kasih juga buat Anda para pemirsa yang sudah menyaksikan acara kami. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indah Rasikasari mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.